Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Namun saya akan membacakan di ayat 9 dan ayat 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Godly Family yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar dan melihat berita tentang perceraian. Perceraian terjadi karena dipicu dari persoalan-persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi dengan baik. Salah satu persoalan tersebut adalah perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan satu persoalan yang begitu sangat besar, dan persoalan tersebut membutuhkan kerendahan hati dari masing-masing pasangan untuk dapat menyelesaikannya kembali ketika mereka melakukan perselingkuhan. Namun sangat jarang sekali kita temui baik suami maupun istri yang bersedia mengampuni bahkan menerima kembali pasangannya yang sudah melakukan perselingkuhan. Namun jika hal ini terjadi, artinya ketika pasangan ini, suami dan istri ini mau mengampuni dan menerima kembali pasangannya, maka hubungan di dalam rumah tangga akan dipulihkan kembali dan keharmonisan itu akan terjadi di dalam rumah tangga mereka. Godly Family yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi pada hubungan Allah dan bangsa Israel, di mana Allah digambarkan sebagai suami dan bangsa Israel digambarkan sebagai istri yang tidak setia dengan melakukan penyembahan kepada berhala atau melakukan perselingkuhan. Dan nats ini menegaskan ulang bahwa kasih setia Tuhan yang begitu kekal, bahkan dosa dan hukuman sekalipun tidak akan pernah dapat membatalkan perjanjian. Kasih Allah kepada umatnya yang telah dinyatakan oleh Allah sendiri. Penolakan Allah atas umatnya hanya sesaat. Masa hukuman berupa kehilangan tanah perjanjian karena Israel telah dibuang ke Babel akan berakhir. Allah kembali menebus umatnya dan memulihkan mereka pada kedudukannya yang semula sebagai seorang istri. Pemulihan itu berarti bahwa umat Israel memperoleh kembali hak dan kewajibannya sebagai umat Allah. Mereka akan kembali ke tanah perjanjian yang diduduki oleh musuh, dan bangsa Israel akan berkembang menjadi bangsa yang begitu besar dan tidak akan mendapat malu lagi. Mereka akan bangga menyatakan diri sebagai umat Allah, sebab Sang Penebus adalah Allah yang telah berkuasa atau yang berkuasa atas bangsa-bangsa, dan kedudukan bangsa Israel pun tidak akan goyah sebab Allah yang mengukuhkannya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, gambaran Allah dengan Israel itu pun juga menjadi satu gambaran di dalam kehidupan kita, di mana bahwa Allah telah menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel, sekalipun bangsa Israel telah melakukan perselingkuhan dengan menyembah kepada berhala atau berpaling kepada Allah yang telah mengasihi mereka. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sekalipun kehidupan kita telah melakukan dosa. Dan kasih Allah yang begitu besar ini ditunjukkan dengan pengorbanan Kristus, sehingga kita mendapatkan pengampunan akan kesalahan dan pemulihan dari kebebalan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan.
Yesus berjanji akan tetap memelihara dan melindungi kita dari ancaman musuh yang mau menghancurkan iman kita, dan pengorbanan Kristus menjadi benteng perlindungan yang kokoh bagi kehidupan kita. Dan kasih Allah yang telah ditunjukkan kepada kita tidak akan pernah berakhir, dan kasih itu akan tetap ada untuk mengasihi dan menjamin keselamatan kita sebagai umat pilihannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu sangat besar di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, bahkan Engkau Allah yang terus mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan, dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menebus segala keberdosaan kami. Dengan darah-Mu yang kudus, Engkau telah menyucikan kami, dan Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.